Euclid dan elemen. Menjelang akhir abad keempat sebelum Masehi, Yunani menginvasi Mesir melalui sebuah pertempuran yang dinamakan Pertempuran Chaironea, yang dimenangkan oleh Philip dari Makedonia pada 338 sebelum Masehi. Beberapa tahun kemudian, Philip dibunuh oleh seorang bangsawan yang merasa tidak puas dan digantikan oleh putranya yang berusia 20 tahun, yakni Alexander Agung. Alexander berhasil menaklukkan sebagian besar dunia dalam 12 tahun. Setelah merebut dan menghancurkan pelabuhan Venesia, Alexander melihat potensi maritim kota di dekat muara paling barat Sungai Nil. Saat kematian Alexander, salah satu jenderal yang terkemuka yakni Ptolemeus menjadi gubernur Mesir dan menyelesaikan fondasi Alexandria. Kota ini memiliki keunggulan yang luar biasa yakni fasilitas pelabuhan dan dermaga untuk 1.200 kapal yang menjadikan Alexandria pusat perdagangan dunia yang mengalahkan Athena. Ptolemeus mengabdikan diri untuk menjadikan Alexandria sebagai pusat intelektual untuk seluruh wilayah Mediterania Timur. Ia membangun pusat belajar yang disebut museum. Para sarjana terkemuka pada masa itu seperti ilmuwan, penyair, seniman, dan penulis datang ke Alexandria atas undangan khusus dari Ptolemeus. Di museum, mereka punya waktu luang untuk melanjutkan studi, akses ke perpustakaan, dan mendiskusikan masalah dengan spesialis residen lainnya. Namun, itu ada timbal baliknya. Mereka harus memberikan kelas atau pembelajaran kepada orang yang mau belajar di sana. Mereka hidup mewah dan semua dibiayai oleh raja. Penyair Theocritus menikmati karunia itu dan memuji Ptolemeus sebagai the best paymaster free man can have. Pada zaman itu, para sarjana tidak bisa hidup tanpa buku. Jadi kebutuhan pertama adalah mengumpulkan manuskrip. Didirikanlah sebuah bangunan yang berdekatan dengan museum, yakni Perpustakaan Besar Alexandria yang menyimpan koleksi karya Yunani terbesar yang pernah ada. Kehidupan dan tulisan Euclid. Euclid dikenal sebagai penulis elemen of geometry. Elemen adalah komplikasi dari fakta matematika terpenting pada saat itu. Disusun menjadi 13 bagian atau buku yang sebenarnya telah muncul di Yunani sejak abad ke-5 sebelum Masehi, tapi tidak ada yang diawetkan dan kemudian diakui oleh Euclid. Meskipun sebagian besar materi diambil dari sumber sebelumnya, Euclid berhasil menyatukan kumpulan penemuan menjadi satu berdasarkan postulat awal, definisi, dan aksioma. Euclid merupakan salah satu ahli ilmu ukur Yunani yang sangat tersohor namanya. Selama lebih dari 2000 tahun, Euclid telah menjadi juru bicara geometri Yunani yang sangat terhormat. Dalam ciptaan pemikiran Yunani ini sangatlah indah. Sejak masa itu, Euclid mempelajari tentang unsur-unsur atau bagian-bagian geometri Euclid. Geometri Euclid ini sangat penting bagi pendidikan liberal. Namun, hanya dalam 100 tahun terakhir ini, buku elemen mulai digantikan oleh buku teks modern. Yang berbeda darinya dalam urutan logis, bukti proposisi, dan juga aplikasi. Tetapi, sedikit dalam konten aktual. Euclid mencoba membangun seluruh pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman Thales. Ada 5 postulat yang khusus berkaitan dengan geometri dan juga ada 5 aksioma yang berlaku untuk semua matematika. 5 aksioma ini kemudian disebut dengan gagasan umum. Adapun 10 prinsip pengenalan ini akan digunakan sebagai bukti dalam buku elemen. Euclid mencoba menjelaskan 10 prinsip pengenalan sebagai berikut. Dalam buku 1 elemen berkaitan dengan properti garis lurus, segitiga, dan juga jajar genjang, yang sekarang ini kita sebut dasar ilmu ukur bidang. Sebagian besar materi ini akrab bagi setiap siswa yang pernah belajar di sebuah sekolah tinggi ilmu bidang dan juga bidang solid. Dalam buku ini, proposisi 4 adalah salah satu proposisi yang patut untuk dilihat lebih dekat. Proposisi ini disebut teorema sisi sudut sisi karena mengandung kriteria yang sudah dikenal untuk kesesuaian segitiga, yaitu 2 segitiga kongruen. Jika 2 sisi dan 1 sudut yang dimaksudkan kongruen dengan sisi dan sudut yang sesuai. Elemen terdapat 5 postulat dan 5 pengertian umum atau aksioma, 23 definisi dan 48 proposisi yang berkaitan tentang topik-topik geometri bidang. Di antaranya teorema Pythagoras, persamaan sudut dan luas, paralelisme, dan konstruksinya dalam
berbagai figur geometris. Adapun contoh proposisi dalam buku satu elemen yaitu proposisi 16, jika salah satu sisi segitiga dihasilkan maka sudut eksteriornya lebih besar dari sudut interior yang berlawanan. Dan juga proposisi 27, jika dua garis dipotong secara melintang sehingga membentuk sepasang alternatif interior yang kongruen sudut maka garisnya sejajar. Buku satu elemen ditutup dengan proposisi 47 dan 48 dengan bukti yang sangat cerdas dari teorema Pythagoras dan kebalikannya. Meskipun hanya sedikit bukti dan proposisi yang masuk, unsur-unsurnya adalah penemuan Euclid sendiri, sehingga banyak pihak yang menyangka bahwa teorema Pythagoras itu adalah penemuan dari Euclid itu sendiri. Adapun bukti dari teorema Pythagoras ini disebut dengan bukti perangkap tikus. Elemen bisa disebut sebagai risalah tentang aljabar geometris karena itu aljabar dalam substansinya dan geometris dalam penerapannya. Soal aljabar diubah seluruhnya dalam bahasa geometris dan dipecahkan dengan metode geometris. Masih kurang simbolisme dalam aljabar sehingga bagi Euclid mengubah angka dengan segmen garis. Dibandingkan buku 1, buku 2 ini sangat berbeda. Sebagian besar teorema dalam buku 2 ini menjelaskan materi aljabar dengan variasi pada tema identitas binomial atau suku 2. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Pada zaman Euclid, aljabar geometris Yunani telah mencapai tahap perkembangan yang di dalamnya dapat digunakan untuk memecahkan persamaan sederhana dengan jumlah yang tidak diketahui. Persamaan-persamaan tersebut kemudian dipecahkan dengan menerapkan teori-teori dalam bidang. Dalam bentuk yang paling sederhana, proses ini terdiri dari membangun sebuah persegi panjang dengan X tinggi yang belum diketahui, sehingga dasarnya terletak pada segmen baris AB yang disusun sedemikian rupa sehingga luas persegi melebihi nilai R pada X kuadrat atau lebih pendek dari R pada X kuadrat. Teori bilangan Euclid. Teori Euclid khususnya tertarik pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perbedaan dan dengan tepat menekankan fungsi bilangan prima. Pada proposisi 20 berbunyi, bilangan prima lebih banyak daripada bilangan prima manapun yang ditugaskan. Yang kita miliki di sini adalah pernyataan terkenal bahwa ada banyak bilangan prima. Proposisi dalam buku 9 menetapkan sebuah kriteria untuk membentuk angka sempurna. Definisi, bilangan bulat B dikatakan dapat dibagi dengan bilangan A tidak sama dengan 0. Dalam simbol B habis dibagi A, jika ada bilangan bulat C seperti B sama dengan A dikali C, dapat ditulis B habis dibagi A, untuk menunjukkan bahwa B tidak dapat dibagi oleh A. Contohnya adalah 39 dapat dibagi dengan 13 karena 39 sama dengan 13 kali 3. Akan tetapi tidak dapat habis dibagi oleh 3 karena tidak ada integer C yang membuat pernyataan 10 sama dengan 3 dikali C bernilai benar. Algoritma Euclid. Prosedur algoritma Euclid bergantung pada hasil yang begitu mendasar sehingga sering dianggap teorema divisi. Secara kira-kira teori ini menegaskan bahwa bilangan A dapat dibagi oleh bilangan B positif sedemikian rupa sehingga sisanya lebih kecil daripada B. Sebuah pernyataan yang tepat dari fakta ini mengikuti. Untuk integer A dan B dengan B lebih besar daripada 0 pada integer unik Q dan R, merumuskan A sama dengan QB ditambah R, di mana R lebih besar atau sama dengan 0 dan R lebih kecil daripada B. Teori dasar dari aritmatika. Teorema dasar aritmatika atau dikenal sebagai teorema faktorisasi unik menegaskan bahwa bilangan bulat apapun yang lebih besar dari 1 dapat direpresentasikan sebagai produk bilangan prima dan produk tersebut unik terlepas dari urutan faktor-faktor tersebut yang bermunculan.
Pada proposisi 14 dari buku 9 menyatakan, jika suatu bilangan menjadi terkecil yang diukur oleh bilangan prima, itu akan diukur oleh bilangan prima lainnya. Eratosthenes, orang bijak dari Alexandria. Nah, bagaimana sih perjalanan awal beliau? Jadi, Eratosthenes itu hidup di Yunani tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Nah, semasa hidupnya ia memiliki ketertarikan terhadap berbagai bidang, mulai dari matematika, geografi, astronomi, sastra, dan juga musik. Nah, kegemarannya mempelajari berbagai hal itu membuatnya diangkat sebagai kepala perpustakaan di Alexandria, Mesir, yang pada saat itu dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Nah, beberapa orang itu menjulukinya Pentatalos. Apa sih artinya? Jadi Pentatalos itu adalah ahli dalam berbagai bidang. Namun, karena ia tidak fokus mendalami satu bidang saja, Eratosthenes itu tidak dianggap sebagai nomor satu di bidang manapun. Para pembencinya memanggilnya Beta. Apa sih Beta? Beta itu adalah huruf kedua dalam abjad Yunani, yang berarti ia hanya selalu menjadi nomor 2 di segala bidang. Nah, satu hal yang mereka tidak tahu, kalau nama Eratosthenes itu bakal dikenang karena perhitungan fenomenal yang akan dilakukannya, yaitu mengukur keliling bumi. Nah, kok bisa gitu? Nah, bagaimana caranya? Jadi, cara Eratosthenes mengukur keliling bumi itu, dia dulu sering mendengar cerita dari orang yang datang berkunjung dari Shene. Nah, Shene itu adalah sebuah kota di selatan Alexandria. Nah, mereka bercerita bahwa pada tengah hari, saat titik balik matahari musim panas atau summer solstice, bayangan mereka itu tidak terlihat atau lenyap di Shene. Bahkan jika seseorang melongo ke sumur yang dalam pun, bayangan mereka pun tidak terlihat sama sekali. Nah, namun fenomena semacam itu tidak pernah terjadi di Alexandria. Bayangannya selalu ada. Eratosthenes yang cerdas pun langsung bisa menyimpulkan, oh, berarti pada saat summer solstice, matahari berada tepat di atas kota Shene. Eratosthenes pun menggunakan informasi itu untuk membuat perhitungan. Nah, pada saat tengah hari, summer solstice, Eratosthenes itu mengukur panjang bayangan sebuah pilar di Alexandria dan membandingkannya dengan tinggi pilar tersebut. Nah, dengan rumus geometri sederhana, ia bisa menentukan bahwa sinar matahari membentuk sudut 7,2 derajat terhadap puncak pilar tersebut, atau sekitar 1/50 dari sudut satu lingkaran yang 360 derajat. Nah, selanjutnya Eratosthenes pun menyimpulkan bahwa sudut 7,2 derajat itu pastilah sama dengan sudut yang dibentuk antara kota Alexandria dan juga Shene terhadap pusat bumi. Maka logikanya jarak kedua tersebut pastilah sama. Nah, karena Eratosthenes mengetahui bahwa jarak kedua kota adalah 5.000 stadia, maka yang perlu ia lakukan tinggal mengalihkan 5.000 stadia dengan 50, dan didapatkanlah angka 250.000. Jika dikonversi ke ukuran modern, 250.000 itu sama dengan 40.000 kilometer, kira-kira segitu. Nah, berapakah keliling bumi yang sebenarnya? Jadi perhitungan modern menunjukkan bahwa keliling bumi melalui kutub itu tepatnya 40.008 kilometer. Ya, meski hanya bermodal rumus matematika sederhana dan tanpa alat canggih, tapi perhitungan Eratosthenes itu terbukti sangat akurat kan? Prestasi Eratosthenes di bidang geografi ternyata bukan cuma itu saja loh. Malah, beliau adalah orang pertama yang menggunakan kata geografia. Nah, secara harafiah, itu berarti deskripsi bumi. Maka bisa dibilang bahwa Eratosthenes adalah pencipta ilmu geografi. Selain sukses mengukur keliling bumi, Eratosthenes juga berhasil menghitung kemiringan sumbu rotasi bumi. Ia juga merancang sistem garis lintang dan garis bujur peta bumi, dan menemukan bahwa periode revolusi bumi adalah 365/4 tahun, sehingga tahun kabisat yang terdiri dari 365 hari perlu diterapkan setiap 4 tahun sekali. Nah, itulah sedikit kisah tentang Eratosthenes, orang pertama yang berhasil menghitung keliling bumi. Archimedes, si jenius zaman kuno. Archimedes adalah sosok penemu matematika jenius yang bisa dibilang terbesar di dunia yang melambangkan matematika di Alexandria. Archimedes adalah sarjana dari museum di Alexandria. Beliau mengabdikan hampir sepenuh hidupnya untuk belajar dan bereksperimen. Ada banyak sekali penemuan beliau yang terkenal. Salah satunya adalah hukum Archimedes. Memperkirakan nilai pi.
Sekitar tahun 250 sebelum Masehi, Archimedes memulai petualangan matematisnya mencari nilai pi. Archimedes mendapati bahwa pada poligon beraturan atau segi banyak yang panjang sisi-sisinya sama, semakin banyak sisi yang dimiliki oleh poligon tersebut, bentuknya semakin menyerupai lingkaran. Hal yang dilakukan Archimedes adalah membuat poligon beraturan lainnya, yaitu poligon yang terletak di luar lingkaran. Namun, sisi-sisinya tetap menyinggung lingkaran. Atau dengan kata lain, kini lingkaranlah yang berada di dalam poligon tersebut. Karena terletak di luar lingkaran, maka keliling poligon jenis kedua selalu lebih besar daripada poligon jenis yang pertama. Jadi, terdapat dua poligon pada metode perhitungan Archimedes ini, yaitu poligon di dalam lingkaran dan poligon di luar lingkaran. Pada poligon dalam lingkaran, Archimedes mendapati rasio antara keliling poligon dan diameter lingkaran adalah 3/10⁻⁴, atau dalam bentuk pecahan desimalnya yakni 3,1408. Sedangkan pada poligon di luar lingkaran, rasio antara keliling poligon dan diameter lingkaran adalah 3/1/7, atau dalam bentuk desimalnya yaitu 3,1429. Jadi nilai pi berada pada rentan kedua angka tersebut. Ia lebih besar daripada 3/10⁻⁴ dan lebih kecil daripada 3/1/7. Nilai pi dengan hanya mengambil 4 angka di belakang koma adalah 3,1416. Proposisi 1 yang berbunyi luas lingkaran apapun sama dengan segitiga siku-siku, di mana salah satu sisi pada sudut siku-siku sama dengan jari-jari lingkaran. Setiap lingkaran dengan keliling C dan jari-jari R sama luasnya dengan segitiga siku-siku, dengan kedua kakinya adalah C dan R. Proposisi ini diilustrasikan dengan gambar di samping. Kemudian dilanjutkan dengan proposisi yang kedua yang berbunyi luas lingkaran dan bujur sangkar memiliki perbandingan 11:14. Dengan pembuktian, ambil lingkaran dengan diameter AB dan sebuah persegi CDEF di luar lingkaran. Dari garis CD kemudian tentukan titik G dan H sehingga DG 2 kali lipat CD dan GH 1/7 CD, sehingga diperoleh luas segitiga ACG dan ACD memiliki perbandingan 21:7 dan segitiga ACD dan AGH memiliki perbandingan 7:1. Dan dari sini segitiga ACH dan segitiga ACD memiliki perbandingan 22:7. Kemudian tinjau persegi CDEF merupakan 4 kali segitiga ACD. Oleh karena itu, segitiga ACH sama dengan persegi CDEF memiliki perbandingan 22:28 atau 11:14. Segitiga ACH sama dengan lingkaran karena AC sama dengan jari-jari dan CH sama dengan keliling. Jadi lingkaran dengan diameter yang sama dengan panjang sisi persegi dan persegi CDEF itu sendiri memiliki perbandingan 11:14. Proposisi 3 yang berbunyi, nilai pi lebih besar dari 3/10⁻⁷ dan lebih kecil dari 3/1/7. Walaupun tidak dirinci secara jelas, Archimedes mencetuskan nilai pi tersebut, dan sebagai kesimpulan akhir termuat dalam proposisi ini. Selanjutnya ada The Sun Reckoner. Sun Reckoner adalah sebuah karya Archimedes di mana ia menentukan batas atas untuk jumlah butiran pasir yang cocok dengan alam semesta. Untuk melakukan perhitungan ini, dia harus memperkirakan ukuran alam semesta menurut model kontemporer dengan menemukan cara untuk membicarakan angka yang sangat besar. The Sun Reckoner berisi mengenai sistem notasi baru untuk mengekspresikan bilangan lebih besar dari 100 juta, di mana saat itu matematika Yunani belum mengembangkan karakter apapun. Archimedes membuat prosedur untuk menghitung dalam satuan 10.000 myriad dan menggunakan eksponen untuk menyusun kelas besarnya. Untuk mendemonstrasikan bahwa sistemnya dapat dideskripsikan dalam jumlah yang besar secara memadai, Archimedes berusaha menghitung butiran pasir yang dapat ditampung oleh alam semesta yang dibatasi oleh bola bintang-bintang tetap. Archimedes saat itu mengutip pandangan oleh astronom sebelumnya tentang ukuran benda langit. Kebanyakan astronom sebelumnya berasumsi bahwa diameter bumi lebih besar daripada bulan dan lebih kecil dari diameter matahari, dan bahwa diameter matahari 30 kali dari diameter bulan. Jika diameter matahari, bulan, bumi, dan alam semesta misalkan dengan huruf D kapital dengan subskrip yang sesuai, ini berarti Archimedes mendalilkan bahwa diameter matahari itu sama dengan 30 kali diameter bulan yang lebih kecil dari 30 kali diameter bumi, yang kemudian diperoleh pula 1000 kali ukuran diameter matahari lebih besar dari 3 kali ukuran diameter alam semesta dan lebih kecil dari 30.000 kali ukuran diameter bumi. Untuk keliling bumi,
Archimedes mengambil nilai 300.000 stadia. Tetapi agar bisa diterima secara universal, Archimedes mengasumsikan bahwa ukuran diameter bumi itu lebih kecil dari 1 juta stadia. Archimedes juga menyimpulkan dari asumsi ini bahwa diameter alam semesta jauh matahari memiliki ukuran yang lebih kecil dari 10⁻10 stadia. Kuadratur segmen parabola. Dalam proposisi 18-21, Archimedes membuktikan bahwa luas setiap segitiga hijau adalah 1/8 dari luas segitiga biru. Dari sudut pandang modern ini, karena segitiga hijau memiliki setengah lebar dan 1/4 tingginya. Dengan ilustrasi di samping, maka diperoleh luas area sama dengan T dalam kurung 1 ditambah 1/4 ditambah 1/16 ditambah 1/64 ditambah dan seterusnya hingga 1/2 pangkat 2n. Dan sebagai penyempurna, Archimedes juga menunjukkan bahwa 1 ditambah 1/4 ditambah 1/16 ditambah 1/64 dan seterusnya hingga 1/2 pangkat 2n sama dengan 4/3. Apollonius of Perga dengan karyanya yaitu The Conics. Apollonius mendefinisikan kerucut melingkar yang dihasilkan oleh garis berputar yang melintasi lingkaran. Sementara itu juga melewati titik tetap yang bukan pada bidang lingkaran. Kerucut lingkaran siku-siku adalah kerucut yang porosnya tegak lurus dengan bidang lingkaran. Sebelum Apollonius, ahli geologi lain juga memperlakukan bagian kerucut sebagai yang timbul dari 3 jenis kerucut lingkaran kanan dan dibedakan dengan sudut puncaknya. Mereka memotong setiap kerucut dengan bidang tegak lurus dengan garis pembangkit, bergantung pada apakah sudut puncak kerucut benar, tumpul atau lancip. Dari kurva yang dihasilkan, itu akan membentuk suatu bidang yaitu parabola, hiperbola, atau elips. Pencapaian Apollonius yang menentukan karya The Conics ini adalah menunjukkan bahwa ketika kurva dapat diperoleh dari kerucut manapun hanya dengan memvariasikan kemiringan di mana bidangnya berpotongan memenuhi garis pembangkitan. Menggunakan metode penerapan area yang disukai oleh Euclid, Apollonius menurunkan rekanan geometris dari persamaan Cartesia dari kerucut. Dan di sini diperoleh dengan pembuktian misalkan A menjadi puncak dan garis AB menjadi sumbu simetri. Misalkan P adalah sembarang titik pada parabola dan Q adalah kaki tegak lurus dari P ke AB. Terdapat garis tegak lurus L dengan AB pada tanda atau garis L dari segmen AR yang sama panjangnya dengan latus rectum kerucut, di mana latus rectum kerucut atau parameternya adalah akar yang melewati fokus parabola F dan tegak lurus dengan AB. Dalam hal ini Apollonius mampu secara geometris membangun persegi panjang yang luasnya PQ kuadrat yang memiliki ruas AR sebagai satu sisi dan AQ sebagai sisi lainnya. Inilah yang membawa ke persamaan dinding parabola, yaitu persamaan PQ pangkat 2 sama dengan AR dikali AQ.